Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A. Kami ingin mempresentasikan hasil observasi wawancara usaha pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Pak Rizky Syafril, SHI, MSI. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Eh, Perkenalkan saya sendiri. Nama saya Indah Fitriani, NIM 230590018 sebagai moderator dan teman saya. Saya Nadila Ayu Andari dengan NIM 230590023. Saya Dwi Arnold Fastian dengan NIM 230591137. Baik, metode observasi yang kami lakukan yaitu dengan wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan secara lisan terkait apa rumusan masalah yang akan kami bicarakan kepada pemilik dari usaha yang kami observasikan. Eh, Tempat dan waktu observasi kami memilih 2 tempat, yaitu yang pertama Blink Store di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, dan yang kedua yaitu Bento Food Grow di Jalan Gajah Mada, Simpang Tinju. Kami melakukan observasi pada Rabu tanggal 27 November 2024 pada jam 2 sampai dengan jam 5. Selanjutnya, materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadila. Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu mengenai profil usaha. Untuk usaha yang pertama, nama usahanya sendiri yaitu Blink Store. Yang kedua, nama pemiliknya yaitu Marsanda, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun. Sedangkan tahun berdirinya sendiri, Blink Store berdiri pada tahun 2018 dengan jumlah karyawan 5 orang dan akun Instagram @blinkstore.acc. Next. Kemudian profil usaha yang kedua yaitu Bento Food Grow Box. Pemiliknya bernama Muhammad Sidik yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Simpang Tinju. Tahun berdirinya yaitu 10 Februari 2021 dengan jumlah karyawan 4 dan Instagram @growbox dan e-commerce-nya GoFood dengan nama Growbox Gajah Mada. Next. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke hasil observasi. Untuk yang pertama yaitu ada bentuk usaha. Pada Blink Store, bentuk usahanya yaitu bentuk usaha dagang yang bergerak di bidang fashion dan aksesoris. Usaha Blink Store sendiri berdiri sejak tahun 2018 dengan Kak Marsyanda sebagai pemiliknya. Usaha Blink Store dulunya dimulai dari sistem order terlebih dahulu oleh pemilik hingga akhirnya sekarang sudah menjadi toko yang bernama Blink Store yang terletak di Jalan Abdul Muiz Jati untuk toko yang pertama, dan toko yang kedua yaitu atau cabang yang kedua yaitu terletak di Jalan Gajah Mada, tempat yang kita observasi ini. Next. Sedangkan untuk Bento Food Grow Box itu merupakan bentuk usaha dagang juga, namun ia bergerak di bidang kuliner. Growbox sendiri berdiri tanggal 10 Februari 2021. Nama Growbox diambil dari bahasa kampung berdiri usaha, yaitu Jambi, yang berarti kampung pemilik yang dari Jambi. Growbox sendiri berarti tempat menyimpan makanan dalam bahasa Jambi. Pada tahun 2021, pendiri melakukan riset pada usaha F&B bahwa banyak sekali usaha ayam geprek yang ada di Padang ini. Tapi pendiri ingin membuat konsep yang berbeda dari menu ayam geprek lainnya, sehingga ia menggabungkan saus dan sambal. Sekarang pendiri Growbox berhasil mendirikan cabang keduanya. Outlet 1, Growbox Bento Food, beralamat di Jalan Gajah Mada, sedangkan cabang keduanya di Jalan Muhammad Hatta. Next. Yang kedua yaitu ada daftar perusahaan. Untuk Blink Store, daftar perusahaan merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Daftar perusahaan akan membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha dari persaingan yang curang. Akan tetapi, usaha Blink Store ini ternyata belum terdaftar ke Badan Hukum. Pemilik sendiri mengatakan bahwa untuk pendaftarannya
Perusahaan biasanya memakan waktu yang lama, kemudian proses yang rumit, serta anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemilik Bingstar memilih untuk menunda pendaftaran usahanya ke badan hukum. Next. Untuk Bento Food Growbox, pada usaha Growbox ini, pemilik belum mendaftarkan ke badan hukum juga dikarenakan prosedur pendaftaran hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu serta proses pendaftaran badan hukum juga melibatkan banyak biaya. Dan juga pemilik merasa kesulitan untuk memahami persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada kontrak usaha. Untuk Blinkstore sendiri, Blinkstore memiliki kontrak perjanjian tertulis dengan pemilik ruko setempat. Pemilik Blinkstore mengatakan bahwa perjanjian tersebut terkait dengan sewa tempat beserta besarnya nominal yang harus dibayarkannya kepada pemilik ruko per tahun. Akan tetapi perjanjian tertulis tersebut tidak dapat kami minta kepada pemilik Blinkstore. Kemudian yang kedua, Bento Food Growbox. Growbox memiliki kontrak perjanjian tertulis dengan pemilik ruko. Perjanjian itu terkait dengan sewa tempat dan keamanan di sekitar tempat yang disewakan. Next. Kemudian yang keempat ada hubungan bisnis. Untuk Blinkstore sendiri, pemilik mengatakan bahwa Blinkstore tidak ada kerjasama dengan orang lain atau pihak lain atau usaha lainnya, seperti franchise, joint venture maupun keagenan. Namun, Blinkstore sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh ownernya sendiri. Sedangkan untuk Bento Food Growbox, Bento Food Growbox sendiri memiliki hubungan bisnis dengan pemasok. Tapi untuk hubungan bisnis Growbox, pemilik tidak ada kerjasama dengan orang lain atau usaha lainnya seperti franchise, joint venture, ataupun keagenan tadi. Tetapi, seperti yang sudah saya katakan tadi, ia memiliki hubungan dengan berlangganan dengan pemasok peralatan dan bahan baku untuk produksinya. Dan pemilik tentunya juga menjalin hubungan yang baik dengan pemasok tersebut sehingga bermanfaat bagi keduanya dengan berjangka panjang untuk kedua belah pihak, serta pemilik bisa mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah karena ia berlangganan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadila atas penjelasan materinya. Dan penjelasan materi berikutnya dijelaskan oleh Arnold. Kepada Arnold dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya hak kekayaan intelektual. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang Blinkstore. Blinkstore adalah usaha yang menjual berbagai macam pakaian, tas, sandal, flat shoes, dan berbagai macam pernak-pernik aksesoris. Pemilik mengatakan bahwa produk luar biasanya yang dikenal khalayak ramai adalah flat shoes, dan sandalnya. Akan tetapi pemilik mengatakan bahwa produk dan merek Blinkstore belum terdaftar atas hak kekayaan intelektual tersebut. Yang kedua, Bento Food Growbox. Bento Food Growbox banyak diminati dikarenakan kemasan yang unik dan rasa yang khas. Tetapi Growbox belum terdaftar atas hak kekayaan intelektual dikarenakan pemilik lebih berfokus kepada produksi dan pemasaran produk. Selanjutnya pembahasan mengenai izin usaha. Yang pertama untuk Blinkstore. Untuk perizinan usaha, pemilik Blinkstore mengatakan bahwa izin mereka hanya sampai dengan kelurahan yang berupa sertifikat. Untuk izin keamanan, pemilik mengatakan bahwa tidak ada izin mengenai keamanan di tempat usahanya. Yang kedua, untuk perizinan usaha di Growbox, Growbox memiliki izin usaha dengan RT atau RW setempat dan juga memiliki izin keamanan dengan sekitar tempat usaha. Selanjutnya mengenai sengketa, permasalahan yang mungkin ada di Blinkstore ataupun di Growbox. Yang pertama di Blinkstore, selama Blinkstore berdiri, pemilik mengatakan bahwa tidak pernah ada permasalahan sengketa antara ia dan orang lain, baik masalah sengketa tanah, lahan, atau lainnya. Pemilik mengungkapkan bahwa ia juga menghindari berselisih paham dengan orang lain. Jika seandainya terjadi konflik antara ia dan orang lain, maka ia berusaha menyelesaikannya secara baik-baik, secara mediasi ataupun negosiasi. Yang kedua, Bento Food Growbox. Pada awalnya Growbox berdiri, Growbox memiliki sengketa dengan preman penjaga setempat, tetapi setelah pemilik melaporkan ke pemilik ruko dan ke RT atau RW, tidak ada lagi sengketa karena sudah ada izin keamanan. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan negosiasi antara pemilik ruko serta RT
RW dengan preman setempat. Selanjutnya, mengenai kepailitan. Yang pertama, Blinkstore. Pemilik mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami masalah kepailitan ataupun berhutang. Hanya saja ia mengalami kesulitan saat usaha tersebut. Ia mengalami kesulitan saat usaha tersebut masih sangat kecil, seperti keterbatasan modal untuk menyediakan barang sehingga ia harus menerapkan sistem pesan terlebih dahulu. Pemilik bersyukur karena usaha yang ia jalankan mulai dari nol, mengalami kenaikan terus-menerus sampai saat ini. Pemilik juga mengatakan bahwa ia sangat menghindari utang piutang. Ia mengatakan bahwa pendapatan berupa uang yang didapatkan selalu diputar terus-menerus. Selanjutnya, untuk Bento Food Grobox. Pada awal berdirinya Grobox, pemilik mengalami masalah kepahitan dengan berhutang untuk modal mendirikan usaha dan juga berhutang untuk pembayaran sewa tempat. Seiring berkembangnya Grobox dan usaha mengalami peningkatan, perlahan hutang-hutang tersebut terlunasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Arno atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT eh, terkait UMKM atau usaha Big Store. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Produk unggulan seperti Vetsus dan sendal telah dikenal luas oleh banyak kalangan seperti eh, anak kuliahan dan peminatnya sangat banyak karena dikarenakan di Blink Store dengan harga yang murah dan juga kualitas yang bagus. Blinkstore juga memiliki 2 cabang usaha, menunjukkan ekspansi yang stabil, dan juga tidak ada sejarah sengketa atau konflik bisnis yang berarti. Blinkstore juga memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosial. Kelemahannya, Blinkstore belum terdaftar di badan hukum, membuat perlindungan hukum menjadi terbatas, dan tidak terdaftar atas hak kekayaan intelektual sehingga rentan terhadap plagiarisme serta sistem perizinan hanya sampai tingkat kelurahan tanpa izin keamanan. Peluangnya, potensi memperluas lini produk aksesoris untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Peluang mendaftarkan merek dan desain produk untuk mendapatkan haki dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan mendapatkan izin usaha yang lebih lengkap. Ancamannya, persaingan tinggi di industri fashion dan aksesoris, rentan terhadap masalah hukum atau plagiarisme karena tidak memiliki haki, dan ketergantungan pada sistem sewa tempat tanpa kepastian jangka panjang. Next. Pada Bento Food Grobox, kekuatannya, Grobox menawarkan konsep kuliner yang unik dengan kombinasi saus dan sambal, berbeda dengan ayam geprek biasa. Kemasan yang menarik dan rasa yang khas juga menjadi daya tarik bagi pelanggan. Hubungan baik dengan pemasok memberikan efisiensi biaya bahan baku. Kelemahannya, Grobox belum terdaftar sebagai badan hukum yang dapat membatasi perlindungan bisnis, tidak memiliki haki atas merek atau desain kemasan, rentan terhadap peniruan, pernah menghadapi masalah kepailitan, dan bergantung pada utang di awal usaha. Peluangnya, potensi ekspansi cabang lebih lanjut dengan memanfaatkan popularitas produk, meningkatkan kepercayaan pasar dengan mendaftarkan merek dan desain ke haki, mengembangkan menu baru untuk menarik segmen pelanggan yang lebih luas. Ancamannya, persaingan ketat di industri makanan cepat saji, ancaman sengketa keamanan di lokasi usaha meskipun saat ini telah diatasi, dan ketergantungan pada pemasok tertentu yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi jika terjadi masalah. Next. Pada materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Blinkstore telah berkembang menjadi usaha dagang yang dikenal dengan produk unggulannya seperti Vetsus dan sendal serta aksesoris. Dengan memiliki 2 cabang, usaha ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Namun, keterbatasan dalam aspek legalitas seperti belum terdaftar di badan hukum dan tidak memiliki hak kekayaan intelektual membuat usaha ini rentan terhadap masalah hukum. Di sisi lain, izin usaha hanya sampai tingkat kelurahan tanpa jaminan keamanan yang memadai. Yang kedua, pada Grobox Bento Food,
Growbox menawarkan konsep unik dengan menu ayam geprek yang dipadukan dengan saus dan sambal khas. Kemasan yang menarik dan rasa yang khas membuatnya diminati pelanggan. Walaupun usaha ini pernah menghadapi masalah kepailitan di awal, perkembangannya cukup pesat hingga membuka cabang kedua. Sama seperti Blink Store, aspek legalitas usaha ini juga kurang, terutama dalam pendaftaran badan hukum dan hakim. Next. Saran yang dapat kami berikan untuk Blink Store, yang pertama adalah pendaftaran badan hukum. Segera mendaftarkan usaha sebagai badan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepercayaan konsumen. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Daftarkan merek dan desain produk Blink Store ke hak kekayaan intelektual untuk melindungi produk dari plagiarisme. Serta ekspansi produk, perluas lini produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dan izin keamanan, lengkapi izin keamanan untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan dan pemilik usaha. Saran untuk Growbox Bento Food yaitu legalitas, sama seperti Blink Store, mendaftarkan usaha sebagai badan hukum sangat penting untuk keberlanjutan bisnis dan inovasi menu. Tambahkan variasi menu untuk menarik lebih banyak pelanggan, seperti menu berbasis makanan sehat. Dan hak kekayaan intelektual, daftarkan merek, desain kemasan, dan resep khas ke hak kekayaan intelektual untuk melindungi inovasi kuliner. Serta penguatan sistem keuangan, kelola keuangan dengan lebih baik untuk menghindari masalah hutang di masa depan. Next. Dari wawancara observasi yang telah kami lakukan, berikut dokumentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maka semoga dari materi yang telah kami sampaikan banyak hal yang bisa kita pelajari lebih lanjut dan bisa kita pahami lebih mendalam lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.